Salam dalam kasih Allah Bapa dan Anaknya bagi para pemirsa sekalian. Sebagai bentuk dari pertumbuhan pengertian dan kerohanian, lagu Waktu Pagi Ya Tuhanku telah kami revisi beberapa kata dan kalimatnya agar selaras maknanya dengan lagu aslinya. Kiranya terberkati dan dikuatkan saat menyanyikannya. Terima kasih. Renungan Pagi Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 9 Juli 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah instruktur, guru, dan pembimbing kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami jangan gagal seperti bangsa Israel. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jansen Siregar. Kepada Saudara Jansen, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi tanggal 9 Juli tahun 2023. Berjudul, Melayani Tidak Seperti Israel yang Gagah. Ayatnya terdapat di Ulangan 28 ayat 47. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allah-Mu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Allah memilih Israel untuk menyatakan karakternya kepada manusia. Dia menginginkan mereka menjadi sumur keselamatan di dunia. Kepada mereka diserahkan nubuatan-nubuatan dari surga, wahyu kehendak Allah. Tetapi orang Israel kehilangan hak istimewa mereka yang tinggi sebagai wakil Allah. Mereka melupakan Tuhan dan gagal memenuhi misi suci mereka. Berkat-berkat yang mereka terima tidak membawa berkat bagi dunia.
semua keuntungan mereka ambil untuk kemuliaan mereka sendiri. Mereka menutup diri dari dunia untuk menghindari pencobaan. Pembatasan yang Allah tempatkan pada pergaulan mereka dengan para penyembah berhala sebagai cara untuk mencegah mereka menyesuaikan diri dengan praktek-praktek orang kafir. Mereka gunakan untuk membangun tembok pemisah antara mereka sendiri dan semua bangsa lain. Mereka merampok Allah dari pelayanan yang Ia tuntut dari mereka, dan mereka merampas bimbingan agama dan teladan suci dari sesamanya. Para pemimpin Yahudi menganggap diri mereka terlalu bijak untuk membutuhkan pengajaran, terlalu benar untuk membutuhkan keselamatan, terlalu terhormat untuk membutuhkan kehormatan yang berasal dari Kristus. Juru selamat berpaling dari mereka untuk mempercayakan kepada orang lain hak istimewa yang telah mereka langgar dan pekerjaan yang telah mereka remehkan. Dikutip dari The Acts of the Apostle halaman 14-16. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, adalah perintah Kristus kepada para pengikutnya. Bukan berarti semua dipanggil untuk menjadi pendeta atau misionaris dalam arti istilah yang biasa, tetapi semua boleh bekerja bersama Dia dalam memberikan kabar gembira kepada sesamanya. Kepada semua, besar atau kecil, terpelajar atau bodoh, tua atau muda, perintah itu diberikan. Dikutip dari buku Education halaman 264. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Yansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Apakah kegagalan bangsa Israel? Israel gagal dalam menyatakan karakter Allah kepada bangsa-bangsa. Padahal Allah memilih Israel untuk menyatakan karakter Allah kepada manusia. Tentang zaman tersebut, Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 221, paragraf 2. Bangsa-bangsa di dunia, karena mengikuti praktek-praktek yang rusak, telah kehilangan pengetahuan tentang Allah. Namun, dalam kemurahannya, Allah tidak menghapus keberadaan mereka. Dia bermaksud memberi mereka kesempatan untuk mengenal Dia melalui jemaatnya. Dan jemaat yang dimaksudkan adalah bangsa Israel. Israel seharusnya mengabarkan tentang Allah kepada bangsa-bangsa, agar mereka mengenal Allah yang benar. Dan untuk itu perlu instruktur agar mereka mengabarkan yang benar. Masih dalam pasal yang sama dikatakan dalam halaman 221 paragraf 3 berbunyi, Kristus adalah instruktur mereka. Sebagaimana Dia bersama mereka di padang belantara, demikian pula setelah penetapan mereka di tanah perjanjian, Dia tetap menjadi guru dan pembimbing mereka. Mengapa harus Kristus yang menjadi guru bangsa Israel dalam menyatakan karakter Bapa? Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini. Christ Object Lessons halaman 285 paragraf 3 menjelaskan, adalah merupakan kesempatan bagi bangsa Yahudi untuk menyatakan karakter Allah sebagaimana yang telah dinyatakan kepada Musa. Dalam menjawab doa Musa, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku, Tuhan berjanji, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu. Keluaran 33 ayat 18 dan 19. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Inilah buah yang Allah inginkan bagi umat-Nya. Jadi, waktu Musa meminta untuk Allah memperlihatkan kemuliaan-Nya kepada Musa, yang Allah nyatakan adalah karakter-Nya. Dan karakter Allah itulah buah yang Allah inginkan dari umat-Nya. Dan untuk itu, Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times tanggal 27 Juni
tahun 1895, paragraf 1. Tujuan terbesar yang membawa Kristus ke bumi adalah untuk menyatakan Bapa. Ketika Musa ingin mengenal lebih dekat dengan Allah dan telah berdoa, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku," Tuhan menjawab, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Ini adalah kebenaran penting yang umat Allah harus pahami dan ingat, bahwa saat Musa meminta kepada Allah untuk memperlihatkan kemuliaannya, maka Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata, tujuan terbesar yang membawa Kristus ke dunia ini adalah untuk menyatakan Bapa. Menyatakan Bapa dalam hal apa? Dalam hal karakternya. Itu sebabnya kemuliaan yang disebutkan adalah yang dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7 yang menyatakan karakternya Bapa, dan Kristuslah yang menyatakan karakter Bapa kepada Israel. Apa hasilnya? Renungan hari ini berkata dalam Radian Religion halaman 192 paragraf 3. Tetapi orang Israel kehilangan hak istimewa mereka yang tinggi sebagai wakil Allah. Mereka melupakan Allah dan gagal memenuhi misi suci mereka. Berkat-berkat yang mereka terima tidak membawa berkat bagi dunia. Semua keuntungan mereka ambil untuk kemuliaan mereka sendiri. Inilah kondisi Israel. Mereka gagal untuk menyatakan kehendak Allah. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan semua keuntungan diambil untuk kemuliaan diri sendiri? Roh Nubuat menjelaskan dalam The Acts of the Apostles halaman 15 paragraf pertama. Para imam dan penguasa terpaku pada kebiasaan seremonialisme. Mereka puas dengan agama yang legal, dan tidak mungkin bagi mereka untuk memberikan kebenaran sorga yang hidup kepada orang lain. Mereka menganggap kebenaran mereka sendiri sudah cukup dan tidak menginginkan unsur baru dibawa ke dalam agama mereka. Sampai-sampai saat Yesus datang ke dunia ini, orang Yahudi tidak mau apapun yang Yesus ajarkan dan hidupkan. Mereka bahkan akhirnya membunuh Yesus. Mereka puas dengan perbuatan diri mereka sendiri. Mereka tidak mau perubahan yang dibawa Yesus bagi kehidupan mereka. Inilah kegagalan fatal orang Yahudi. Renungan hari ini berkata dalam Radian Religion halaman 192 paragraf 4. Para pemimpin Yahudi menganggap diri mereka terlalu bijak untuk membutuhkan pengajaran, terlalu benar untuk membutuhkan keselamatan, terlalu terhormat untuk membutuhkan kehormatan yang berasal dari Kristus. Dengan ini, Israel gagal total. Dan janganlah kita jatuh kepada kesalahan yang sama. Sebagai Israel rohani, kita pun punya tugas yang sama, yaitu untuk mengenal Allah yang benar, yaitu karakternya, dan memiliki karakter Allah Bapa oleh menerima anaknya dalam hidup kita, dan menyatakan karakter Bapa kepada dunia dengan kuasa Roh Kristus dalam hati kita. Maka kita menjadi saksinya bagi dunia, agar banyak yang bersedia untuk menyambut kedatangan Kristus yang sudah tidak lama lagi. Kiranya pembaharuan ini menjadi bagian kita semua di dalam Yesus, agar menjadi saksi Yesus kepada dunia. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali pada pagi hari ini. Karena kecenderungan kami untuk jatuh dan gagal sebagaimana bangsa Israel sangat tinggi. Kami mengandalkan perbuatan diri kami untuk mendapatkan keselamatan, bahkan untuk menyatakan kebenaran kepada dunia. Oleh karenanya, penting bagi kami untuk menjadikan Kristus sebagai pembimbing dan guru kami, instruktur kami dalam menyatakan karakter Bapa kepada dunia.
Sebab itulah yang Israel telah terima sebenarnya, tapi mereka gagal, mereka tolak, dan akhirnya mereka menyatakan sesuai dengan perbuatan diri mereka, dan bahkan Yesus mereka tolak juga. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam hati kami ya Yesus, dan ubahkan kami. Sebab hanya oleh kehadiran-Mu dalam hidup kami, maka karakter Bapa menjadi bagian kami. Dan kami dapat menyatakannya kepada dunia sebab Engkau tinggal dalam hidup kami. Dan pada akhirnya, tidak hanya kami, tapi semakin banyak jiwa-jiwa yang kembali dan bertobat. Dan pada waktu Engkau datang kedua kali, semakin banyak yang diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.